Tentang mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya memerlukan bantuan sarana yang diperlukan, seperti mikroskop. Mikroorganisme juga disebut organisme mikroskopis. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau uniseluler dan multiseluler. Namun beberapa protista bersel tunggal masih terlihat dengan mata telanjang, dan ada beberapa spesies multisel yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme, meskipun bersifat seluler. Ilmu yang mempelajari mikroorganisme disebut mikrobiologi. Orang-orang yang bekerja di bidang ini disebut mikrobiolog. Mikroorganisme biasanya mencakup semua prokariota, protista dan ganggang mikroskopis. Jamur, terutama kecil dan tidak terbentuk hifa, juga dapat dianggap sebagai bagian, meskipun banyak para ahli yang tidak setuju. Kebanyakan orang beranggapan bahwa yang dapat dianggap mikroorganisme adalah semua organisme yang sangat kecil, yang dapat dibudidayakan dalam cawan petri atau inkubator di laboratorium dan mampu mereproduksi dirinya sendiri melalui mitosis. Mikroorganisme yang berbeda dari sel makroorganisme. Sel makroorganisme tidak bisa hidup bebas di alam, melainkan menjadi bagian dari struktur multiselular yang membentuk jaringan, organ dan sistem organ. Sementara, sebagian besar mikroorganisme dapat menjalankan proses dengan hidup mandiri, dapat menghasilkan energi sendiri, dan bereproduksi secara independen tanpa bantuan sel lain. Mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal disingkat MOL adalah mikroorganisme yang digunakan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik padat dan pupuk cair. Bahan utama MOL terdiri dari beberapa komponen, yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Bahan dasar untuk fermentasi larutan MOL bisa berasal dari pertanian, perkebunan, serta sampah organik rumah tangga. Karbohidrat, sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme dapat diperoleh dari sampah organik seperti air bekas mencuci beras, singkong, gandum, rumput, dan daun gliricidia. Sumber glukosa dari gula merah cair, gula pasir, sebagai sumber energi, sedangkan santan dan urin sapi sebagai sumber mikroorganisme. Solusi MOL yang telah mengalami proses fermentasi dapat digunakan sebagai pengurai dan pupuk cair untuk meningkatkan kesuburan tanah dan sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Ciri-ciri mikroorganisme dilihat secara morfologi. Mikroba pada umumnya paling kecil, ukurannya ditetapkan dalam mikrometer. Oleh sebab ukurannya yang kecil dibutuhkan mikroskop untuk menyaksikan mikroba. Mikroskop yang dipakai tergantung pada ketelitian yang diharapkan oleh peneliti. Lihat secara kimiawi. Sel terdiri dari sekian banyak bahan kimia. Bila sel mikroba diberi perpaduan kimiawi, maka sel ini menunjukkan susunan kimiawi yang spesifik. Dilihat secara biakan, zat hara yang dibutuhkan oleh masing-masing mikroorganisme itu berbeda. Terdapat mikroorganisme yang selalu dapat hidup dan tumbuh, bila diserahkan zat hara yang berupa serum, darah. Sebaliknya terdapat pula yang selalu memerlukan bahan inorganik saja atau bahan organik yaitu asam amino, karbohidrat, purin, pirimidin, vitamin, koenzim. Dilihat secara metabolismenya, proses kehidupan dalam sel adalah suatu rentetan reaksi kimiawi yang dinamakan metabolisme. Berbagai macam reaksi yang terjadi dalam metabolisme dapat dipakai untuk mencirikan mikroorganisme. Antigenik. Bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, bakal terbentuk antibodi yang mengikat antigen. Antigen adalah bahan kimia tertentu dan sel mikroba. Genetik. Mikroorganisme mempunyai bagian yang konstan dan spesifik untuk mikroorganisme tersebut sampai-sampai dapat dipakai untuk mencirikan mikroorganisme. Patogenitas mikroba dapat memunculkan penyakit. Kemampuannya untuk memunculkan penyakit adalah ciri khas mikroorganisme tersebut. Selain itu dapat pula bakteri yang memakan bakteri lainnya yaitu bakteri Delovibrio,
dan virus, bakteriofag, yang menginfeksi dan menghancurkan bakteri.